seksual. Pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Abianto Ardiansyah pada hari ini, Kamis tanggal 14 November 2024, sidang perkara pidana Norek perkara 60 akan dilaksanakan pada hari ini dengan disertai jaksa penuntut umum Alvin Chandrawinata dan Najwa Ajara, serta pengacara atau penasehat hukum yang dihadiri oleh Siti Nuraisyah dan Della Puspita. Widi Hakim, Tio Antoni, dan Muhammad Wahyu Ardiansyah silakan memasuki ruang sidang. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Satu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 pidana B 2024 Pengadilan Negeri 12/1 atas nama terdakwa Abianto Ardiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Pada terdakwa Abianto dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Pada terdakwa dipersilakan untuk masuk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama saya Abianto Ardiansyah, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, kerjaan saya karyawan Indomaret. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa hukum dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Tidak ada, mohon tunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwa oleh jaksa penuntut umum. Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Karawang untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 33 plat 2024 Pengadilan Negeri Karawang. Identitas terdakwa: nama saudara Abianto Ardiansyah, tempat tanggal lahir Karawang 8 April 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan Indomaret. Penanganan terdakwa: 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Karawang pada tanggal 21 sampai 25 Februari. 2. Ditahan penuntut umum kejaksaan sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Karawang. Dakwaan bahwa ia terdakwa Abianto pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2024 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat bertepatan di Jalan Proklamasi Karawang atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Karawang, tanpa hak dan melawan hukum, dengan sengaja melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban dan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa menaiki angkutan umum lalu ia merasa bosan, sehingga ia menonton video yang tak senonoh dan tersimpan di handphonenya, yang mana pada saat itu bertetapan dengan korban menaiki angkutan tersebut. 2. Akibat menonton video tak senonoh tersebut, terdakwa terpancing nafsu birahinya dan berfantasi melihat korban. 3. Lalu terdakwa berencana mengikuti korban dan turun dari angkutan umum ketika sampai di Jalan Proklamasi.
situasi cukup aman, terdakwa mengambil balok untuk memukulinya hingga pingsan dan membawanya ke rumah kosong, lalu menelanjangi korban, lalu memerkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok ke sungai untuk menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana terlama 9 tahun atau 12 tahun. Karawang, 5 November 2024, Jaksa Penuntut Umum Alvin Chandrawinata. Apakah korban akan menghadiri sidang? Ya, Yang Mulia, saudara korban Febri telah pulih dari perawatan medis dan bersedia menghadiri sidang. Baik, mohon untuk menghadirkan saudara Febri ke ruang sidang. Kepada korban Febrianti dimohon untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara Febri, apakah Anda sehat hari ini? Apakah Anda ingat kejadian yang menimpa Anda? Tolong jelaskan kronologi. Saat itu saya baru saja mendengar perjalanan pulang. Saya menaikkan perjalanan menuju ke depan turun saya. Saat sampai rumah, saya turun dari ibu dan berjalan menuju rumah saya. Hingga saat seseorang dari belakang memukul pundak saya dan kepala saya hingga saya jatuh pingsan. Saat itu saya jadi mengarah ke lagi. Baik, kepada saudara penasihat hukum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan dari penuntut umum. Untuk keberatan untuk terdakwa Wiranto jawab dan dinyatakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian telah disampaikan dalam ekspresi atau keberatan ini, kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohon kepada Majelis Hukum Negeri Karawang yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. 1. Menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat terdakwa Kejaksaan Penuntut Umum kabur oleh pelanggaran ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP Jito Buku Pedoman Pembuatan Surat. Terdakwa terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16. Menyatakan surat dakwaan penuntutan hukum 33 dari PDD 2020 PS Padang sebagai dakwaannya akan hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Membebankan biaya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Karawang, 14 November 2024, penasihat hukum dalam Asita. Para jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan oleh penuntut? Mengerti, Yang Mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan pada DPU untuk menyatakan. Baik Yang Mulia, pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut, surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut JPU dalam perkara atas hukum dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Ardianto Ardiansyah atas nama terdakwa dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa. Karawang, 5 November 2024. Hormat kami jaksa penuntut umum dan jaksa. Sidang selanjutnya pembacaan putusan selah. DPU dan penasihat hukum harap kehadirannya. Putusan selah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kabupaten Satu memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan, 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan satu penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan dilakukan oleh majelis hukum. Pemeriksaan alat bukti. Pada JPU, silakan untuk menampilkan alat bukti.
kami akan mengajukan satu alat bukti dan saksi. Silakan maju ke depan. Oke. Silakan kepada penasihat hukum serta terdakwa untuk memeriksa alat bukti. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum dan korban duduk di samping JPU. Kepada saksi Wiwin Handayani dan Tika Nurtika, silakan memasuki ruang sidang. Saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Saya yang mulia. Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Benar, Anda yang bernama Wiwin Handayani, usia 20 tahun dan bekerja sebagai karyawan. Benar yang mulia. Baik, kepada saudara Wiwin Handayani, silakan berdiri lalu maju satu langkah. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas Al-Quran di atas Al-Quran akan bersaksi akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Silakan duduk kembali. Para JPU, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, yang mulia. Bagaimana saudara Wiwin Handayani mengetahui keberadaan dari korban? Saat itu saya sedang berjalan dengan teman saya menuju minimarket. Ketika saya melihat seorang pria memakai baju kaos berwarna biru sedang berlari di desa-desa membawa balok. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa klien saya yang memperkosa korban? Karena tidak ada orang lain selain dia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah jawaban dari saksi sudah jelas? Belum yang mulia, kesaksian yang diberikan saudara Wiwin tidak memiliki bukti yang kuat. Kami memiliki saksi yang lain. Yang mulia, mohon dipertimbangkan. Para saksi dipersilakan untuk memberikan kesaksian. Pada saudara Ika Nurtika, silakan berdiri dan maju satu langkah. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas Al-Quran di atas Al-Quran akan bersaksi akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Silakan duduk kembali. Para JPU, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, yang mulia. Bagaimana saudara Ika Nurtika bisa mengetahui pemerkosaan terhadap korban? Saya berada di lokasi kejadian ketika peristiwa pelecehan seksual yang saat ini sedang diadili terjadi. Saya melihat Abianto melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap Febri yang adalah teman kerja saya. Pada saat itu kami pulang kerja kebetulan Febri turun dari bus terlebih dahulu. Kemudian saya melihat handphone Febri ketinggalan di dalam angkot dan saya bermaksud untuk mengembalikannya. Sehingga saya menyusul Febri turun dari bus. Pada saat itu saya melihat secara langsung Abianto melakukan tindakan pemerkosaan kepada Febri. Berada yang mulia, kesaksian dari Ika berasal dari satu pihak saja, yang mana kita semua tahu bahwa Ika teman dari Febri. Jadi itu hanya rekayasa semata. Berata diterima. Apakah ada sanggahan dari saudara Ika terkait? Iya yang mulia, saya memiliki bukti yang membuktikan saya melihat secara langsung pemerkosaan yang dilakukan terdakwa. Saudara Ika bisa menampilkan bukti? Iya yang mulia. Para saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya, yang mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Ya, yang mulia. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sidang selanjutnya, pembacaan keputusan oleh majelis hakim diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.
Kepada para saksi, silakan untuk duduk di belakang JPU, korban dan terdakwa duduk kembali di tengah persidangan. Menyatakan saudara Abianto secara sah dinyatakan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Bagaimana dengan saudara JPU dan penasihat hukum? Yang mulia. Ngerti yang mulia. Pada saudara Febri, apakah Anda setuju dengan hukuman yang dijatuhi kepada Abianto? Sidang kasus hari ini Kamis 14 November 2024 berakhir dengan hasil terdakwa Abianto dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bagaimana situasi selama persidangan ini? Situasi cukup tegang dan rumit, namun alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sidang berakhir dengan damai. Apakah terdakwa menerima sepenuhnya atas hukuman yang diberikan? Ya, saudara terdakwa telah menerima sanksi dan menyesali perbuatannya. Lalu bagaimana dengan korban? Apakah menerima atas hukuman yang diberikan oleh terdakwa? Ya, korban maupun semuanya kalau setuju dan dibolehkan. Terima kasih atas